Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan wa qana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman mutalazzimaini daimatan ya Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzuribat 'alaihim dhillah aina ma sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasaddur rahalu ila salas masajid hadza wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Shadaqallahul azim wa sanabiyul karim. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat. Setelah kita menyampaikan pujian kepada Allah dan berselawat kepada baginda Rasul, kami selaku khatib pada hari ini mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang dapat kita artikan dengan menjalankan titah dan perintahnya dan menjauhi semua apa yang menjadi larangannya. Adapun salah satu jalan, salah satu upaya kita mencapai derajat takwa itu adalah kita tidak hanya sekedar mendekatkan diri kepada Allah, dan kita juga harus mendekatkan kepada sesama kita, peduli dengan sesama kita. Maka itu tema ataupun judul khutbah kami pada hari ini adalah bagaimana dan mengapa kita harus peduli dengan Palestina. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang Allah beri rahmat. Kami tidak akan menyampaikan bagaimana situasi kondisi Palestina khususnya di jalur Gaza pada saat ini. Insya Allah kita sudah mengupdate-nya terus. Sudah hampir hari ke-40 setelah penyerangan Zionis Israel, dan kita ketahui banyak korban di sebelah Palestina. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, tentunya walaupun kita berada di Indonesia ini sebagai selaku seorang mukmin, harusnya kita peduli. Jangankan dengan orang Palestina, bahkan orang di sekeliling kita pun. Namun kenyataannya adalah pada saat ini yang perlu perhatian yang serius adalah Palestina. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat edaran Kementerian Agama nomor 12 tahun 2003 barusan dikeluarkan oleh Menteri Agama, yang isinya tentang solidaritas rakyat Palestina dan mendoakan rakyat Palestina. Kalaulah demikian, mungkin timbul satu pertanyaan, mengapa dan bagaimana kita
harus peduli dengan Palestina? Ada dua pertanyaan yang harus kita jawab pada kesempatan yang sangat singkat ini. Kita masuk pertanyaan yang pertama. Mengapa kita harus peduli dengan Palestina? Hadirin rahimakumullah, landasan teoritisnya adalah Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah mengatakan innamal mu'minu ikhwatun. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya hanya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Kita tentunya selaku seorang muslim dan orang muslim di Palestina, kalau menurut ayat ini adalah saudara, saudara seiman, saudara sekeyakinan. Inilah yang menjadi landasan pokok mengapa kita harus peduli dengan rakyat Palestina. Jadi kedekatan kita kepada Allah itu tidak ada gunanya kalau kita tidak peduli dengan sesama, tidak peduli dengan sesama seorang muslim. Karena kata Rasulullah, al-mu'min lil mu'min, orang mukmin dengan orang mukmin itu kajasad, sebagaimana seperti tubuh. Apabila satu tubuh yang sakit, pastilah tubuh yang merasakan sakit itu. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat dari hadis dan ayat ini jelas. Inilah alasan mengapa kita harus peduli dengan rakyat Palestina. Yang kedua adalah kita ketahui salah satu masjid yang suci yang disebutkan oleh baginda Rasul adalah Masjidil Aqsa. Sebagaimana hadis yang kami awal tadi sampaikan, kata Rasulullah, tidaklah engkau berjalan ke masjid itu kecuali kepada 3 masjid. Artinya utamakan perjalanan menuju 3 masjid ini. Apa kata Rasulullah? Masajidah hadza, masjidku, kata Rasulullah, Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Namun apa yang terjadi, hadirin rahimakumullah, kita lebih cenderung kepada dua masjid ini, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Kita kadang-kadang tidak mau datang ke Masjidil Aqsa, walaupun memang dipahami kondisi sekarang ini memang tidak aman. Namun dipastikan adalah masjid ini merupakan masjid yang suci bagi umat Islam. Dan lebih daripada itu, kata Rasulullah, apabila kita melaksanakan sholat di Masjid Aqsa ini, imbalan pahalanya itu 500 kali dari seperti sholat biasa, sholat di masjid biasa. Misal kita sholat di Masjid Ikhlas ini, itu hitungannya cuma 1. Tapi kalau kita sholat di Masjidil Aqsa, itu dihitung sampai 500 kali. Kalau Masjidil Nabawi itu hitungannya satu sholat di masjid biasa itu 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram sekali kita sholat di masjid biasa itu hitungannya sampai 100.000 kali. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, hadirin, kita ketahui dalam sejarah Masjidil Aqsa ini adalah masjid merupakan arah kiblat pertama sebelum Masjidil Haram ataupun Ka'bah. Ketika datang surat Al-Baqarah ayat 143 sampai 144, kita sebagai seorang muslim ketika sholatnya Allah mengarahkan kita berpindah 360 derajat. Kalau tadinya mengarah ke Masjidil Aqsa, sekarang ke Masjidil Haram, tepatnya ke Ka'bah. Jadi ada keterkaitan sejarah umat Islam di Indonesia dengan umat Islam di seluruh dunia pada umumnya dan di Palestina pada khususnya. Jadi sekali lagi, ini adalah kiblat yang pertama. Selain itu, di dalam sejarah juga kita baca banyak sekali nabi-nabi yang lahir bermukim di Palestina.
Sementara nabi-nabi yang bermukim dan lahir di Palestina ada termasuk dari 25 nabi dan rasul yang harus kita ketahui, yang harus kita percaya. Jadi makamullah, yang terakhir kami sampaikan mengapa kita peduli dengan Palestina. Ketika pada tanggal 6 September 1944, pada saat itu melalui Syekh Muhammad Amin Al-Husain, beliau mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. 11 bulan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Jauh-jauh sebelum itu Palestina yang dalam hal ini diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husain telah mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Makanya ketika pada tanggal 17 Agustus 1945 barulah negara-negara lain baru mengakui. Jadi wajar kalau kita mendukung kemerdekaan Palestina. Hadirin, nah kalaulah demikian, sebenarnya kami sampaikan tadi, kalau kita mengupdate berita di Palestina, ya Allah, na'udzubillah min zalik, kita alhamdulillah Pak, kita berada di Masjid Ikhlas ini yang sangat megah, berada di ruangan yang sejuk dingin, kemudian dilapisi dengan ambal yang tebal, luar biasa. Coba kita perhatikan di Palestina sekarang ini. Jangankan mereka untuk pergi berbelanja, jangankan mereka untuk pergi mengantarkan anak sekolah, ibadah saja mereka merasa diawasi, mereka merasa terancam. Coba bayangkan. Nah, maka dari itu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita peduli dengan Palestina? Yang pertama, kepedulian kita dengan Palestina itu kita wujudkan dengan doa. Doa kepada siapa? Doakan orang-orang yang sudah menjadi korban pembantaian daripada Zionis Israel. Semoga Allah mencatatkan orang-orang tersebut menjadi orang yang mati syahid. Adapun kepada orang-orang yang terluka, orang-orang yang cedera, kita pun doakan semoga mereka cepat pulih. Dan kepada rakyat Palestina secara umum, secara keseluruhan, kita doakan semoga mereka diberikan kesabaran, semoga mereka diberikan ketabahan, semoga mereka diberikan semangat perjuangan untuk mempertahankan ataupun melakukan perjuangan memerdekakan negara Palestina. Alhamdulillah, itu yang pertama. Yang kedua adalah usaha kita mempunyai HP, kita mempunyai sosial media. Inilah menjadi alat bantu kita untuk membantu Palestina. Apa yang perlu kita lakukan di media sosial? Share tentang bagaimana pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel. Pada saat ini rakyat Palestina sudah mencapai 11.500 orang menjadi korban. Kita lihat baru-baru ini di mana Zionis Israel masuk ke rumah sakit dan melakukan pembohongan, katanya di meja itu ada senjata. Ini rekayasa. Jadi kita harus melawan propaganda Barat, di mana katanya orang-orang Amerika dengan sekutunya justru yang teroris itu adalah Palestina, justru yang teroris itu adalah Hamas. Katanya Israel mempertahankan diri. Keliru. Dan ini harus kita counter, ini harus kita benarkan. Justru rakyat Palestina lah rakyat yang teraniaya, rakyat yang terancam, rakyat yang dirampas tanahnya, rakyat yang dijajah. Ini harus kita gelorakan, ini harus kita sharekan sebanyak-banyaknya. Inilah bentuk kepedulian kita. Dan yang terakhir, ini yang dapat kita lakukan secara nyata, memberikan donasi seberapapun adanya. Hadirin, kami sejak lama dan kami telah mengumpulkan sudah puluhan juta Pak untuk melakukan donasi ke Israel ini. Ulangi, donasi ke Palestina.
Apakah kita sudah berbuat demikian? Kalau belum, carilah tempat-tempat, carilah kira-kira lembaga yang mampu menyalurkan donasi kita. Kalau memang jemaah mempercayakan kepada kami, kami pun sebenarnya mengumpulkan itu. Dan bahkan Kementerian Agama melalui semua jajaran Kementerian Agama, seluruh pegawainya, tanda kutip, wajib untuk memberikan donasi itu sebagai contoh, memberikan contoh kepada masyarakat untuk mau berdonasi kepada Palestina. Inilah bentuk nyata apabila kita memang betul-betul peduli kepada negara Palestina. Mudah-mudahan kepedulian itu akan menjadi satu ibadah kepada kita. Allah akan mencatatkan diri kita sebagai orang-orang yang terpeduli kepada sesama kaum muslimin dan muslimat. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia itu dalam keadaan rugi kecuali bagi orang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati warqil hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah jiftah lana babak wa ja'alna min jumlatin babik ya hayyu ya qayyum bi rahmati akum bi syafaati rasulin maksum ya mudabbir dabir ya musyahil syahil sanaqul asil bi jahil basirin nadir asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammad rasulullah shadiqul wa'adil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qadima faqallahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqallahu ta'ala aidan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakum maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Hadimakumullah, perihal tentang donasi ini. Donasi itu adalah dalam bahasa nasionalnya. Kalau kita bahasa yang ke dalam bahasa agama itu berupa infak, berupa sedekah, berupa zakat. Apapun namanya, keluarkan harta kita, donasikan, infakkan sedekah kita untuk rakyat Palestina. Ustaz, orang sekeliling kami pun masih banyak yang susah. Namun hadirin makmum, saya pastikan sesusah-susahnya orang di sekitaran kita akan lebih susah lagi rakyat Palestina pada saat ini. Bolehlah kita sekali ini saja kita menunjukkan kepedulian kita walaupun terhadap saudara kita yang jauh. Hadirin makmum Allah, ada lagi satu pertanyaan kepada kami. Ustadz, bagaimana kalau donasi kami ini tidak sampai kepada Palestina? Hadirin makmum Allah, sesungguhnya ini jangan dipertanyakan. Kenapa demikian? Kalaulah donasi itu tidak sampai dikarenakan ada orang yang berkhianat, itu urusan dia sama Allah. Urusan kita berdonasi dengan ikhlas untuk membantu rakyat Palestina. Hadirin makmumullah, secara singkat kami sampaikan, suatu ketika Nabi Ibrahim dibakar, ada burung pipit keluar kilir membawa air di paruhnya. Kita bayangkan burung pipit yang kecil membawa air, seberapa banyak yang ada di paruhnya. Niatnya apa? Untuk menyiram Nabi Ibrahim ketika dibakar. Dia ditertawakan oleh cicak. Ditanyakan, wahai burung pipit, kenapa engkau bolak-balik seperti itu? Dia tidak akan membantu. Apa kata burung pipit? Ya, aku tahu air yang di dalam paruhku ini tidak akan mungkin
memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, tapi Allah tahu dan aku pun bisa menjawab ketika Allah menanyakan kepadaku, di manakah posisimu? Dan tentunya aku menjawab, aku di sisimu ya Rasul, wahai Allah, aku di sisi dengan nabi-nabimu. Nah, inilah yang kita inginkan. Walaupun yang kita sumbangkan hanya sedikit, namun dengan ikhlas Allah akan tahu di mana posisi kita. Demikian sekali lagi, mudah-mudahan kita tergerak hati untuk memberikan donasi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Sebagai penutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita akan menjadi lebih baik lagi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma muslimin wa adkhilna minal muqarrabin wa adkhilna minal muslimina haqqan wa adkhilna minal mu'minina haqqan wa adkhilna minal muttaqina haqqan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana hab lana min azwajina min zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha wa dzkurkum wa la dzikrallahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimissalah.